sekarang kita akan undang alumni yang diimport bahasanya, karena beliau non jauh di sana. Oke, kita undang alumni selanjutnya adalah Matthew Arden. Halo. Halo Matthew, apa kabar? Baik. Sekarang di Swiss ya? Sekarang ya lagi di Swiss. Jam berapa di Swiss sekarang? Bentar. Sekarang 8.54. 8.54, hampir jam 9 pagi berarti. Hampir jam 9 pagi ya. Wah. Iya. Koko Matthew meruangkan waktunya pagi-pagi gitu ya untuk kalian semua siswa-siswi Thomas More Homeschooling. Oke. Nah, sebelumnya Matthew lulusan tahun berapa Matthew? Kayaknya 21. 2021. 2021. 2021. Ini lulus pada saat pandemi ya. Saat COVID. Ya. Saat COVID. Waduh. Pada happy semua waktu diumumin UNAS batal. UNAS batal langsung lulus ya. Nggak jadi deg-degan gitu ya. Iya. Ada berkahnya juga COVID berarti ya. Langsung lulus ya. Ada. Oke. Kalau boleh tahu, Matthew dulu guru favoritnya siapa Matthew? Seperti pertanyaannya guru sama kayak. Favorit ya. Dulu tuh ada siapa aja guru dulu? Ada Miss Eka. Oke. Miss Eka. Banyak gurunya Matthew ya. Matthew berarti jurusan IPA dulu ya? Atau IPS? Dulu IPA ya. Dulu IPA. Oke. Oke. Kita pertama nih, bisa diceritakan nggak Matthew, awalnya kok akhirnya bisa berkuliah di Swiss? Nah, ceritanya agak sedikit panjang boleh lah. Gini, dulu sering memang awalnya memang cita-citanya mau ke luar negeri, belajarnya kan. Terus awalnya tuh mau ke Australia. Tapi Australia tuh baru buka ini sampai baru-baru ini aja, nggak bisa ke Australia. Bordernya ditutup ya, karena COVID ya? Oke. Kan saya lulus 2021 nih, tapi saya sekarang masih semester 2. Karena saya telat masuknya waktu itu. Jadi selama setahun saya sekolah online di Universitas Cina. Belajar bahasa Mandarin setahun. Baru akhirnya selama itu juga sambil nyari mana yang bisa pergi buka daripada nungguin terus. Digantungin sama Australia, nggak berangkat-berangkat, nggak mulai sekolah, kan akhirnya ini nyari yang baru. Oh ternyata lebih bagus. Karena memang dari dulu tahu kalau sekolah perhotelan tuh memang top dunia, hampir 20 besar itu semua di Swiss. Tapi dulu mikirnya Swiss kayak terlalu jauh lah budgetnya, karena Swiss kan mahal banget. Terus nemulah yang ini kok cocok, terus lebih bagus juga daripada Australia. Waktu itu kalau nggak salah si Australia nomor 24 dunia untuk sekolah perhotelan. Yang aku masukin nomor 16. Oke, lebih tinggi berarti ya? Ya, lebih tinggi. Terus aku suka sama sistemnya, karena sistemnya itu kapasitas murid dimaksimalkan 200. Oke. Terus jadi nggak banyak, nggak yang kayak satu kelas masuk ada 100 orang, 80 orang. Satu kelas tuh kemarin sempat 8 orang malah. Jadi dosennya tahu kita satu-satu, tahu personally tahu kalau ada tugas bantuin. Ini kamu lagi mempelajari tentang apa sih? Research tentang apa? Mereka jelasin satu-satu, dibantu cari topiknya ini gini gitu. Oke. Jadi awalnya justru malah mau berkuliahnya di Australia. Nah, alasan memilihnya pun karena secara ranking untuk jurusan perhotelan lebih bagus ya di dunia. Lebih bagus ya. Kenapa kok Matthew tertarik sama dunia perhotelan dan tourism? Awalnya tuh karena ada magangnya. Oh, jadi nggak melulu teori. Jadi program saya tuh semester 1 di sekolah, semester 2 saya magang. Semester 3 di sekolah, semester 4 saya magang. Semester 5 di sekolah lagi, semester 6 saya magang gitu. Jadi tidak melulu belajar di dalam kelas face to face dengan dosen ya. Jadi ada prakteknya juga turun langsung. Oke. Menarik. Nah, bisa diceritakan nggak sih cara-caranya mungkin mencari universitas luar negeri, nge-apply-nya itu seperti apa yang harus disiapkan? Barangkali ini kan adik-adikmu itu ada yang tertarik juga di luar negeri. Itu apa yang harus dipersiapkan dan caranya gimana? Pertama, yang ini
yang harus dipersiapkan pasti sertifikat bahasa Inggris ya. Oke. Sertifikat bahasa Inggris. Kalau perlu juga ini ngambil kursus buat ngambil tesnya. Tes Karena kan TOEFL, IELTS atau gitu TOEFL perlu ya, TOEFL IELTS perlu. Yang kedua juga dokumen disiapin, harus ditranslate juga ke bahasa Inggris kalau mau nge-apply ke universitas luar negeri. Atau bahasa Mandarin atau bahasa apapun lah. Terus untuk carinya mau ke universitas mana, sering sih biasanya itu kalau kayak di Tunjungan Plaza lewat ada di Hotel Bumi atau di mana itu pameran pendidikan International Expo apa, datengin aja satu-satu. Dulu berapa kali ya, 4-5 kali kita datang ke Expo, tanyain satu-satu sekolah mereka punya jurusan apa yang bagus, sekalian nge-explore jurusan bagi yang nggak tahu. Soalnya dulu saya juga nggak tahu, tapi kan akhirnya dijelasin, oh jurusan ini kayak gini, masa depannya prospeknya gini kerjanya gini gitu. Oke, nah ini kalau boleh tahu, ini sudah terkait perkuliahannya Matthew gitu ya. Dulu alasan masuk homeschoolingnya kenapa Matthew? Kenapa kok akhirnya memilih homeschooling? Bisa diceritakan enggak? Mirip-mirip sih, ya kurang cocok aja sama sistemnya sekolah formal kan. Terus dengar soal homeschooling, katanya sistemnya gini, kayak kok kayaknya memang lebih efisien. Terus waktu dicoba memang dengan jam belajar yang lebih dikit, katakan sehari berapa ya dulu ya? Sehari 4 jam ya? 2 jam. 2 jam ya bisa dua sesi kadang bisa 4 jam. Itu ternyata kok dapatnya lebih banyak daripada dulu yang di sekolah formal bisa 10 jam lebih. Udah gitu masih les sampai jam 6 sore tetap nggak nyantol kadang kan. Iya. Terus memang di luar waktu itu masih bisa dipakai buat itu sama yang katanya ini ya Kak Dharma, bisa dipakai buat mengembangkan hal-hal yang non akademis yang lebih. Ya. Kan kamu sudah berkuliah dulu sempat sekolah formal, sempat di homeschooling. Apa yang membedakan sekolah formal dan homeschooling selain ya waktunya yang singkat dari belajarnya? Iya, itu kalau sekolah homeschooling lebih efektif mungkin ya untuk hal akademis. Untuk hal non akademis bisa kita kembangkan sendiri di luar itu. Tapi mungkin bedanya juga jumlah temannya ya. Karena dulu di sekolah saya kan muridnya juga ribuan gitu. Ribuan, oke. Iya. Jadi kayak ya itu aja sih bedanya. Kayak yang lain juga nggak beda-beda amat. Oke. Nah, ini karena kamu dulu di homeschooling, sekolah formal homeschooling di Indonesia, sekarang ada di Swiss. Kira-kira apa yang menjadi kendala? Kalau ada kendala, kira-kira kendalanya apa? Jujur aja nggak ada kendala sama sekali sih. Nggak ada kendala sama sekali ya? Nggak ada sama sekali ya. Jadi bersosialisasi pun walaupun dulu dari homeschooling aman ya, tetap bisa lancar aman. Gitu sosialisasi walaupun di Swiss ya. Aman nggak masalah sama sekali. Malah nggak ada kendala, oke. Nah, kira-kira ini apa yang harus dikembangkan? Kira-kira apa yang harus dikembangkan sebagai siswa-siswi homeschooling yang nanti lulus, bahkan dari SD sekarang harus dikembangkan sampai dengan nanti SMA lulus supaya nanti mungkin bisa mengikuti jejakmu di kuliah di luar negeri. Kira-kira apa yang harus dikembangkan? Mungkin gini ya, karena sebelumnya saya dari sekolah formal, udah biasa dengan orang yang banyak gitu. Tapi mungkin kalau memangnya dari awalnya dari homeschooling, mungkin coba lebih ini aja, lebih terbuka, jangan sampai, kan ada orang yang begitu di keramaian, langsung kagok gitu, jadi susah, mungkin malu atau gimana. Jangan malu aja, pede aja, cari teman yang baik. Soalnya kuliah tuh teman paling penting. Teman paling penting. Kalau nggak ada teman waktu kuliah juga susah ya. Teman paling penting dan yang penting pede ya untuk bersosialisasi. Ya, pede aja bersosialisasi, jangan takut kayak nyapa duluan atau apa, jangan takut. Jangan takut untuk nyapa duluan, jangan minder gitu ya. Kalau di kampusnya Matthew, adakah yang dari Indonesia juga yang sejurusan mungkin? Dari kebetulan Indonesia? Kan memang sekolah khusus ya. Jurusannya cuma 2, antara kulineri atau mau perhotelan. Nah, terus untuk ada yang kayak saya dari awal di Swiss, dari semester 1, tapi ada juga yang ini lewat partnership sama sekolah lain. Misalnya nggak siap langsung ke Swiss, mau di Indo dulu bisa. Misalnya kalau di Surabaya UK Petra atau Universitas Ciputra
3 tahun di UKP atau UC, 1 tahunnya bisa ke sekolah saya di Swiss. Double degree. Kalau misalnya mau, ya, kalau misalnya mau keluar dulu dari Surabaya paling enggak, tapi nggak mau keluar negeri dulu, juga ada di Trisakti atau STP juga bisa untuk ke sekolah saya di sini. Oke, tuh ada bocoran malah dari Matthew gitu ya. Yeah. Universitas-universitas mana yang kerjasama juga dengan institutnya Matthew gitu. Oke, Nah kalau sesuatu yang harus kembangkan lain, mungkin ada soft skill yang harus kembangkan. Tadi kalau di Dharma malah mengomongkan terkait juga public speaking juga harus dikembangkan. Ada lagi nggak kira-kira? Oh, enggak sih, lebih kalau pokok kalau udah pede, udah nggak malu-malu, minatnya aja yang dikembangin. Misalnya suka musik atau suka apa gitu, itu aja yang lebih dikembangin. Lebih fokus apa yang kira-kira bakat kalian apa itu, sama kayak kata Kak Dharma tadi. Oke, yang penting itu memang semua poinnya itu sudah dari Dharma, sudah dari Matthew, poin pentingnya adalah PD. Apalagi yang masih SD gitu ya, nggak PD, harus semakin PD. Oke, terima kasih ya Matthew atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dari Swiss, mau online dengan kita. Terima kasih Matthew. Sama-sama. Sehat-sehat terus Matthew, salam buat keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin karena saya sudah